Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Bunda. Di vlog kali ini saya akan membacakan motivasi tentang omongan ya Bunda ya. Ada yang beruntung, ada yang belum beruntung untuk memiliki anak. Tapi ini hanya masalah waktu menunggu giliran Anda kapan mendapatkannya. Jika Anda bersabar, yang di atas itu tidak tidur, jadi kita harus tetap menunggu dan bersabar ya Bunda. Pada vlog kali ini saya akan menceritakan sekelumit tentang kehidupan saya dalam menanti sebuah momongan ya Bunda ya. Sekilas tentang pernikahan saya yang berawal tahun 2009. Di awal pernikahan itu memang kami sepakat untuk menunda dulu momongan karena kondisi yang belum memungkinkan, takutnya nanti tidak bisa memberikan yang terbaik buat hati kami. Setelah 2 tahun saya masih enjoy sama suami. Kemudian pada tahun ketiga suami mulai kayak melihat temannya sudah punya anak kan, ya kan, ini ya kepingin juga ya Bunda ya. Kemudian kita pergi ke dokter kandungan. Di tahun ini katanya nggak ada masalah, belum ada masalah kayaknya. Kemudian tahun selanjutnya selang 2 tahun masih belum dapat juga. Suami minta kami ke dokter lagi, dan di tahun kedua, tahun yang selanjutnya ini 4 tahun ya, 4 tahun itu juga masih belum berhasil ya Bunda. Nah di situ belum ada ini juga, maksudnya tanda-tanda kehamilan itu masih belum ada. Dan setelah USG itu katanya bersih semua, makanya saya itu ya bingung kok belum dapat gitu. Apa ada yang salah dengan saya dan suami saya, seperti itu ya. 4 tahun setelah pernikahan, kemudian tahun ke-7, menginjak tahun ke-7 itu saya sudah mulai ketakutan ya, karena tahun ke-7 berarti setelah pernikahan usia saya sudah menginjak ke angka 30 Bunda, menginjak angka ke 30, karena ada seseorang yang bilang kalau usia yang 30 tahun itu sudah tidak bisa punya momongan lagi kayak gitu. Di situ saya tambah takut ya. Itu saya ke dokter lagi. Di usia saya yang ke-30 itu saya sudah mulai intens ke dokter. Di dokter itu saya divonis ada kista ya, ada kista, nggak tahu ukurannya, itu masih kecil. Kemudian saya tuh dikasih obat pada waktu itu harganya tuh 500.000, itu harus habis 1 bulan. Saya konsumsi itu. Nah bulan berikutnya saya cross check lagi ke dokter, alhamdulillah sudah hilang. Kemudian dikasih obat untuk kayak penyubur kandungan lagi ya Bunda ya. Itu saya konsumsi 1 bulan sama suami saya, itu juga masih belum dapat hasil. Kemudian saya berpikir kalau mencari alternatif lain. Kalau orang Jawa kan biasanya harus dipijit dulu atau apa segala macam. Nah mungkin sudah jalan saya sama suami itu, ada satu orang yang sangat berjasa, itu namanya Pak Heru, itu rumahnya di Tulungagung. Itu adalah saran dari adik saya yang di desa. Katanya di situ tuh banyak yang berhasil Bunda, makanya saya ke situ tuh 1 minggu sekali. Padahal rumah saya Surabaya ya.
kalau ke sana itu perjalanan 1 jam. Nah, di sini itu perjuangannya Bunda. Saya sama suami saya ditantang di sini. Itu kami berangkat jam 9 malam. Perjalanan 1 jam ke sana itu hanya untuk mengambil nomor antrian. Kenapa nomor antrian? Karena dia tuh dikasih nomor antrian itu kalau nunggu, misalnya saya jalan jam 9 malam, otomatis misalnya kan jam 10 malam, jam 10 malam dapat nomor antrian. Kalau sudah ada orang yang datang, kita baru boleh pulang. Itu tandanya kita dapat nomor antrian, misalnya nomor 1 ya. Kalau belum ada orang yang datang, itu kita harus nunggu dulu sampai ada orang yang datang buat memastikan kita sudah mendapatkan nomor antrian. Oke, sudah ya sampai situ ya. Kalau misalnya kita sudah beruntung, misalnya jam 10 datang, kita dapat nomor antrian 1. Kalau beruntung itu mungkin 1 jam itu sudah ada orang datang lagi buat ambil antrian nomor 2. Nah, kalau misalnya jam 11 sudah ada orang datang, otomatis kita kan pulang lagi kan ya. Kan tidak mungkin kalau kita nginep di situ jam 11 malam sampai jam paginya kan ya. Kemudian itu pernah kan dapatnya kan cepot. Saya sama suami itu pulang lagi. Terus perjalanan pulang 1 jam lagi. Sampai rumah, terus paginya kita berangkat lagi. Berangkat terus pagi lagi. Karena kan nomor 1 antriannya. Berangkat dari rumah tuh jam 7. Itu minggu pertama ya Bunda ya. Kemudian di pertemuan pertama itu saya katanya ada yang kayak miring gitu loh Bunda, miring gitu. Habis itu kan dibenerin, terus kasih tahu, Pak ini gimana kok kayaknya kok belum dapat juga, padahal usia sudah tahun ke 8 ya, itu tahun usia pernikahan saya itu 8 tahun. Ini kan ada yang miring, nah ada yang miring gitu, sudah dibenerin, tapi sama seminggu lagi kesini lagi 1 minggu lagi. Oh nggih ya, saya bilang ya, saya nanti sini lagi Pak. Pulang Surabaya 1 minggu lagi, datang sana lagi. Nah ini dibantu sama antriannya tuh, dibantu sama ipar saya ya. Dia tuh orangnya welcome banget dan kasih sarannya itu baik banget sama saya sama suami. Dan diantar, suamiku tuh diantar ambil antrian. Kemudian selang 5 kali saya sudah berhenti ya. Katanya sudah enggak apa-apa, sudah bagus, kondisi rahim sudah bagus. Minum jamu yang adem-ademan saja. Setelah minum jamu adem-ademan, kayak adem-ademan itu kayak jamu kunyit asam ya Bunda. Jamu kunyit asam. Terus saya minum vitamin E yang 400 IU itu ya Bunda ya. Itu saya konsumsi sama suami itu setiap hari ya Bunda. Kalau misalnya saya ada formulasinya ya, itu ada yang pertama itu ada vitamin E tadi ya, kemudian itu ada lagi susu sapi murni, terus ada degan hijau atau degan biasa, selanjutnya itu ada yang buat kalsium itu loh, itu saya juga minum. Sama yang terakhir itu ada jamu kunyit asam. Yang pertama tadi susu sapi ya, susu sapi itu saya minum setiap hari pagi setelah sarapan karena saya alergi susu ya. Jadi kalau nggak minum itu nggak makan dulu tuh saya biasanya ngurus. Setelah pagi saya minum susu sapi, siangnya saya minum jamu kunyit asam,
setiap hari tanpa putus selama kurang lebih 3 bulan bunda. Malamnya kemudian minum vitamin E tadi, terus sesekali saya gandeng dengan yang buat penambah kalsium tadi. Sedangkan untuk suami itu nanti ada tambahannya minum dekan hijau ya bunda. Kalau dekan hijau kan mahal ya, mungkin bisa diganti dengan dekan biasa, satu minggu mungkin 2-3 kali. Setelah 3 bulan saya konsumsi itu nggak ada yang aneh dalam diri saya, cuman mungkin feeling dari suami saya ya, coba kamu tes pack deh, kayaknya kamu isi. Enggak berani saya. Kenapa enggak berani? Takutnya nanti itu nggak ini lagi, nggak garis 2 lagi, karena saya tuh sudah sering beli tapi hasilnya tetap negatif. Kemudian dibelikanlah sama suami. Setelah dites itu ada 2 garis samar. Terus ini tuh isi. Saya masih belum percaya ya. Kemudian saya masih nunggu dulu selang 1 minggu. Nah ternyata benar garis 2. Tangis di hati saya tuh sangat ini ya. Penantian saya selama 9 tahun akhirnya terbayar. Jadi bagi bunda yang belum dikasih, saya harap kisah saya ini bisa menginspirasi bagi bunda semua. Putri kecil saya lahir 1 tahun setelah saya mengandung ya. Saya sangat bersyukur Tuhan masih sayang sama saya dan suami saya, karena harta terbesar saya itu ya hanya putri saya. Meskipun yang lain memang ya perlu buat saya, tapi kalau untuk yang ini saya sangat bersyukur dan saya berterima kasih dengan semua orang yang sudah membantu saya, sudah mensupport saya. Buat bunda yang belum dapat, maaf ya suara saya agak ini, karena saya terharu dengan proses yang sudah saya jalani. Jadi bagi bunda yang belum dapat, jangan putus asa, tetap berusaha, bertawakal. Insya Allah Tuhan tidak tidur, pasti bunda semua penantian bunda semua akan indah pada waktunya. Kalau bunda mau tahu lebih jelasnya, silahkan komen, nanti akan saya kasih penjelasan cara rincinya. Dan untuk yang terakhir, tolong dibantu untuk channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, supaya saya bisa memberikan motivasi yang lain bagi bunda-bunda semua. Oke, sampai jumpa di sini untuk vlog kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.